Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberi kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. SLMTTV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang film yang berjudul Ranggam 2. Film ini mengisahkan perjuangan seorang pemuda bernama Candu yang berjuang mendapatkan cinta sejatinya. Perjuangan tersebut bahkan mengantarkannya pada kondisi ia mesti mendapat hukuman pancung karena difitnah oleh mafia narkoba. Kira-kira seperti apa kisahnya? Simak alurnya berikut ini ya, tapi sebelumnya klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, mari kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Sultan Malik Saleh, Daniel Stanley Hasrat Jain, Preva Randawa adalah teroris besar yang sangat dicari di India. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengganti identitasnya dengan sangat mudah. Semua itu akibat didalangi oleh Sultan Malik Saleh. Kali ini kepulangannya ke Bombay untuk menghadiri pernikahan anak perempuannya menjadi kesempatan emas untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Polisi yang bernama Anwar Ali memberikan arahan kepada polisi-polisi lain tentang rencana penangkapannya terhadap Malik. Sesuai dengan perkiraan mereka, Malik datang diiringi oleh anak buahnya. Semua polisi yang tanpa menggunakan seragam telah berjaga di tempat mereka, memantau pergerakan Malik beserta anak buahnya. Namun tanpa diduga anak buah Malik menyadari kehadiran mereka, sehingga langsung menembakkan peluru ke arah polisi. Tak dapat dihindari mereka melakukan baku tembak di area kota, mengakibatkan masyarakat di sekitar lari berhamburan. Banyak anggota polisi yang terkena tembakan musuh. Namun mereka berhasil mengepung Malik yang mau melarikan diri. Malik berhasil ditembak mati di tempat oleh Anwar Ali. Namun, Anwar Ali pun terluka karena saat menembak ke arah Malik, Malik pun sempat melepaskan pelurunya tepat mengenai dada sebelah kiri Anwar Ali. Berita kematian Malik menjadi trending topik di berbagai media pemberitaan. 4 orang pemuda bersahabat yang melihat pemberitaan di televisi, salah satunya bernama Candu Sekar, atau biasa dipanggil Candu, adalah seorang pemuda periang. Ia menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Srila, keponakan polisi Anwar Ali. Candu menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia berhasil menyelamatkan diri bersama Srela dari peluru-peluru yang kemungkinan bisa menyasar ke tubuh mereka. Candu kemudian bertemu kembali dengan Srela di pusat perbelanjaan. Namun Srela selalu menghindarinya. Srela menganggap Candu adalah pria yang konyol dan juga aneh. Namun Candu yang sudah mulai mencintai Srela dari pandangan pertama terus mencoba menemui Srela. Salah satu caranya adalah ia menggunakan konten YouTube Siva, salah satu temannya, untuk Srela menemuinya agar ia mau menerima kartu nama Srela yang tertinggal di lokasi penembakan. Candu pun memberikan nomor telepon agar Srela mau menghubunginya. Teman Srela mau menemui Srela dan juga Candu. Ia menelpon Candu mengaku bahwa dirinya adalah Srela dan meminta Candu menemuinya di sebuah kafe. Akhirnya Srela mau bertemu dengan Candu. Namun Srela tidak mau banyak berbasa-basi dengan Candu dan langsung meninggalkannya setelah mengambil kartu nama Srela dari tangan Candu. Banyak cara telah dilakukan Candu untuk mendekati Srela, namun selalu saja Srela menghindarinya. Suatu hari Candu melakukan aksi heroik menyelamatkan Srela dari preman-preman jalanan. Jatuh! Saat sedang diselamatkan, Srela menelpon pamannya Anwar Ali agar mengirim anggota polisi untuk menangkap preman-preman jalanan. Candu berhasil mengalahkan semuanya dengan baik. Kemudian ia bertemu kembali dengan Anwar Ali, paman Srela. Sebagai ucapan terima kasih paman Anwar, maka ia mengundang Candu untuk datang ke acara pernikahan anaknya. Dengan senang hati, ia menerima undangan tersebut. Saat Srela sedang makan malam merayakan dengan sepupunya untuk ulang tahun Srela, tiba-tiba Candu datang membawa kue tart surprise untuk Srela dan membuat beberapa kekonyolan yang membuat Ram menjadi marah. Ram adalah sepupu Srela yang akan dijodohkan kepada Srela. Ia adalah pebisnis yang sukses dan mulai membangun bisnisnya di Bombay.
Srela semakin akrab dengan Chandu dan mulai mencintainya. Namun ayah Srela, Tuan Rajan, tidak menyetujui hubungan mereka. Ram memberi saran untuk mengundang Chandu makan malam dan mengenalnya lebih dekat. Chandu pun memenuhi undangan Tuan Rajan. Saat Tuan Rajan berbincang, Ram datang dan ikut bergabung dalam perbincangan mereka. Tuan Rajan menanyakan tentang latar belakang keluarga Chandu dan pekerjaan Chandu. Saat Chandu mengatakan ia belum mempunyai pekerjaan, Tuan Rajan marah dan mengatakan bagaimana bisa membahagiakan Srela. Hal itu berbanding terbalik dengan Ram yang merupakan seorang yang sangat sukses. Chandu merasa dipermalukan di hadapan Ram. Ia kemudian meninggalkan rumah Srela. Saat Srela menemui Chandu, ia memberi semangat kepada Chandu agar bisa mencari pekerjaan, agar ia bisa membanggakan dirinya dan Tuan Rajan. Setelah bercerita dengan neneknya dan meminta nasihat, Chandu mulai berusaha mencari pekerjaan di berbagai perusahaan, namun semua menolak lamarannya. Hingga suatu saat, Ram yang sedang bersama dengan Srela bertemu dengan Chandu di tepi jalan. Ram menemuinya dan mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan menikahi Srela dan memiliki anak bersamanya. Chandu marah dan menarik kerah leher Ram hingga Ram merasa sesak. Srela mencoba melerai, namun Ram memfitnah Chandu dengan mengatakan bahwa Chandu frustrasi karena tidak juga mendapat pekerjaan dan marah kepada Ram sehingga ingin mencekik dirinya. Srela berhasil memisahkan mereka dan meninggalkan Chandu sendiri. Chandu kemudian mendapat pekerjaan dari bos Shiva, seorang agen perjalanan Heridas. Ia ditugaskan mengantar anak seorang budak bernama Iqbal ke Basilistan. Iqbal adalah seorang anak autis. Ia tidak dapat mengontrol dirinya jika sedang berbicara. Chandu menerima pekerjaan tersebut agar bisa melamar Srela. Sebelum keberangkatannya, Chandu diantar oleh nenek dan teman-temannya. Shiva menyarankan agar Chandu menelpon Srela terlebih dahulu. Chandu pun menelpon Srela, namun Ram yang melihat telepon Srela berdering dan bertuliskan nama Chandu menolak panggilan tersebut. Chandu kembali menelpon Srela. Kali ini, telepon tersebut diangkat oleh Ram. Namun setelah Chandu mendengar suara Ram, ia memutuskan saluran telepon tersebut. Saat tiba di negara Basilistan, Chandu dan Iqbal mengantre di bagian pemeriksaan imigrasi. Ada seorang warga yang membawa narkotika langsung ditembak mati di tempat. Iqbal dan Chandu sangat ketakutan. Terlebih Iqbal karena untuk kali pertama ia melihat kekerasan. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, Iqbal dan Chandu harus melewati pemeriksaan barang bawaan. Namun mereka sangat terkejut ketika penjaga mengatakan di dalam tas mereka terdapat narkotika jenis heroin dan kokain. Chandu membela diri mengatakan semua itu bukan miliknya. Tetapi semua polisi di daerah tersebut tidak memedulikannya, malah membawa mereka ke penjara Basilistan. Rupanya Chandu dan Iqbal dijebak oleh Heridas. Salah satu mata-mata Heridas melaporkan kepadanya tentang penangkapan Chandu dan juga Iqbal. Chandu dan Iqbal dibawa ke penjara Basilistan. Mereka dimasukkan ke bilik masing-masing. Karena Iqbal terus berteriak-teriak membuatnya dihukum oleh kepala penjaga Jailor Nazar. Iqbal dikembalikan ke biliknya setelah wajahnya babak belur. Chandu membuka biliknya dan mengunjungi bilik Iqbal melihat keadaannya. Seorang narapidana memberitahu Chandu untuk mengambil selimut dan obat-obatan untuk Iqbal di lantai 2. Chandu menurutinya dan mengambil semua keperluan untuk Iqbal. Namun saat mau kembali ke biliknya, Chandu melihat seorang kepala narapidana bernama Ziad sedang dipukuli oleh sesama narapidana lain. Chandu menghindar dan mencoba tidak mau tahu tentang kejadian itu. Tetapi ia malah diserang oleh narapidana-narapidana itu. Mau tidak mau, Chandu harus menghadapi mereka dan membereskan secepat mungkin, hingga anggota polisi datang melerai mereka. Chandu dan Iqbal mulai menjalani hari-harinya di penjara bersama narapidana lainnya, berkeliling melihat keadaan penjara. Teman-teman narapidana lainnya memberitahu peraturan-peraturan baru di penjara tersebut dan menceritakan banyak narapidana yang berasal dari negara India yang dijebak oleh agen perjalanan. Mereka juga mengatakan negara ini bisa langsung menghukum mati pembawa obat-obatan terlarang masuk ke negara itu. Tibalah hari persidangan Iqbal dan juga Chandu. Jaksa penuntut membacakan tuntutan dan hukuman mati yang akan dijalani oleh Iqbal dan juga Chandu. Mendengar itu, Chandu berteriak dan mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Namun semua usahanya sia-sia karena tidak ada yang mendengarkan Chandu. Kerinduan yang mendalam menjangkit pada hati Chandu dan juga Srela. Mereka bertaut jarak serta persoalan yang berat menghalangi cinta di hati. Chandu tidak lagi bersemangat menjalankan hari-harinya di penjara. Ia hanya melamun dan menatap langit dari kejauhan berharap masalah ini cepat selesai sehingga ia bisa menemui pujaan hatinya yaitu Srela.
Seorang narapidana bernama Chinna sudah selesai menjalankan hukumannya dan bebas. Ia menawarkan kepada Chandu untuk mengabarkan keluarga Chandu di Bombay karena pesawatnya akan transit di Bombay. Chandu pun menerima tawaran itu dan menitipkan surat untuk Srela. Chinna pun sampai ke Bombay. Ia langsung menemui nenek Chandu dan juga Siva. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Mendengar itu semua, nenek Chandu syok dan harus dilarikan ke rumah sakit. Chinna menitipkan surat Srela kepada Siva. Teman-teman Chandu mengunjungi rumah Srela dan mengatakan semuanya kepada Srela. Walaupun dilarang ayahnya menemui nenek Chandu, Srela tetap pergi menengok nenek Chandu di rumah sakit. Srela menangis di tepi ranjang melihat keadaan nenek Chandu. Ia berjanji akan membawa kembali Chandu ke pelukan nenek Chandu. Saat Srela meninggalkan rumah sakit, Siva memberikan surat titipan Chandu kepada Srela. Air mata Srela mengalir membaca surat itu. Paman Anwar Ali yang menyukai Chandu membelanya di hadapan Tuan Rajan ayah Srela. Ia bahkan membuatkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan Srela untuk melakukan perjalanan ke Basilistan. Mendengar hal itu, Tuan Rajan melarang Srela untuk pergi. Namun Srela tidak mengindahkan larangan ayahnya dan tetap pergi menuju Basilistan. Akhirnya Srela sampai ke negara Basilistan. Seorang supir taksi yang berasal dari negara India bernama Saji tiba-tiba datang menghampiri Srela dan membantunya. Ia memberi Srela pakaian muslim dan memberitahu Srela agar mengenakan pakaian tersebut supaya tidak dicurigai di negara itu. Srela minta diantar ke penjara Basilistan. Namun di tengah perjalanan, mereka terjebak kemacetan yang disebabkan akan ada hukuman mati penggal leher yang akan diberikan kepada narapidana pembawa obat-obatan terlarang. Saji keluar dari taksi dan mau menyaksikan peristiwa itu. Srela pun menyusulnya melihat itu. Namun saat ia sampai di tempat hukuman, kedua matanya melihat Chandu. Seketika ia berlari dan menjerit di antara kerumunan warga yang melihat hukuman mati dijalankan sambil memanggil-manggil Chandu. Sementara itu, Iqbal adalah narapidana pertama yang dipenggal kepalanya. Darahnya mengenai wajah Chandu. Melihat Iqbal dipenggal, Srela menjerit histeris dan jatuh pingsan. Namun hukuman mati Chandu ditunda karena pedang yang digunakan untuk memenggal kepala mereka patah. Sementara itu, Srela dibawa oleh Saji ke rumah sakit. Saat sadarkan diri, ia kembali berteriak-teriak memanggil nama Chandu. Ia menjelaskan kepada Saji bahwa salah satu narapidana yang dihukum mati itu bernama Chandu. Saji berusaha mencari informasi tentang Chandu. Ia menelpon seseorang. Saji mengabarkan bahwa Chandu selamat dari hukuman mati dan Chandu dibawa kembali ke penjara. Srela meminta Saji mengantarkannya ke pengacara agar bisa membantu kasus Chandu. Akhirnya Chandu dan Srela berhasil bertemu. Hati mereka merasa bahagia bisa bertemu langsung walau terhalang dinding kaca. Srela menceritakan semua tentang keadaan di Bombay termasuk keadaan nenek Chandu. Terlihat kerinduan di mata masing-masing hingga isak tangis mereka pecah mewakili kerinduannya. Srela berjanji akan melakukan apapun agar Chandu bisa bebas. Ia meminta maaf kepada Chandu dan menyadari Chandu melakukan ini semua karena untuk melamar dirinya. Srela kemudian menyebarkan brosur-brosur berisi pembelaan ke semua penduduk Basilistan, menyampaikan amnesti agar mendapat dukungan penuh menyatakan Iqbal dan Chandu tidak bersalah. Namun di persidangan, pembelaan yang dilakukan pihak Chandu ditolak. Chandu merasa putus asa dan meminta Srela meninggalkannya lalu menikahi Ram. Namun Srela berjanji akan terus menunggu dan membela Chandu walaupun memakan proses dan waktu yang lama. Anggota polisi menuntun Chandu untuk kembali ke penjara, namun tanpa sengaja Chandu menabrak seseorang dan menjatuhkan berkasnya. Saat Chandu mengambil berkas tersebut, ia melihat wajahnya. Chandu sesaat berpikir mengingat-ingat wajah tersebut, sepertinya wajah tersebut tidak asing. Chandu teringat itu adalah wajah Malik, seorang teroris di Bombay. Chandu menghentikan langkahnya dan menengok ke belakang lalu memanggil nama Malik untuk memastikannya. Pria tersebut menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Chandu saat namanya disebut. Ternyata Malik masih hidup. Dan sesampainya ia di rumah, ia meminta Heridas untuk menghabisi Chandu sebelum pemerintah India turun tangan membebaskan Chandu. Malik mengganti identitasnya di negara ini menjadi Abdul Rashid. Kemudian Heridas mengakui bahwa kekasih Chandu bernama Srela juga mengetahui tentang Malik. Hal itu membuat Malik semakin marah dan menembak dada sebelah kirinya lalu mengancam akan menghancurkan keluarga Heridas di Bombay bila ia tidak berhasil menghabisi Chandu dan juga Srela. Satu tas penuh berisi uang diserahkan Malik kepada Jailor Nazar untuk menghabisi Chandu di penjara. Di dalam biliknya, Chandu masih bersikeras memikirkan Malik yang ia temui di pengadilan. Namun tiba-tiba Jailor Nazar menariknya dan memukulinya. Chandu tidak mengerti mengapa Jailor menyerang dirinya. Jailor mengatakan bahwa tadi Chandu menyebut nama Malik di muka umum. Chandu pun tercengang dan memastikan jadi Malik selama ini masih hidup.
Candu berusaha mencari celah agar bisa mengalahkan Jailor. Namun saat Jailor mengatakan akan membunuh Srela malam ini juga membuat Candu mulai membangun perlawanan kepada Jailor. Candu teringat perlakuan Jailor yang memperlakukan semua narapidana asal India dengan sangat buruk. Candu pun mengalahkannya dan membalaskan dendam teman-teman narapidana yang lain. Jailor tewas karena mengalami luka parah di kepala bagian belakang. Candu kemudian menggunakan seragam Jailor Nazar dan mencoba melarikan diri. Candu terkejut ketika melihat Zaid membukakan gerbang penjara dan mempermudah langkah Candu meninggalkan penjara. Candu berhasil menemui Srela di hotel tempat Srela menginap. Ia meminta Srela dengan cepat membereskan semuanya dan sesegera mungkin meninggalkan negara ini. Saat mereka sedang bersiap-siap, Candu melihat keluar jendela Heridas membawa fotonya dan bertanya dengan masyarakat sekitar. Candu memutuskan untuk menemui Heridas dan meminta Srela menunggunya. Candu berhasil menemui Heridas dan menyerangnya. Heridas yang melihat Candu menelpon teman-temannya mengatakan Srela ada di hotel tersebut. Heridas terus berlari menghindari kejaran Candu hingga ia memasuki gedung kosong yang sedang diperbaiki. Candu terus menyerang Heridas membalaskan sakit hatinya yang telah dijebak oleh Heridas. Sementara itu, anak buah Malik sudah mengepung hotel Srela. Mereka masuk menemui petugas hotel sambil membawa foto Srela. Petugas hotel memberitahu mereka bahwa Srela baru saja membayar pelunasan penginapan dan akan meninggalkan hotel. Saji yang mengawasi pergerakan anak buah Malik memberitahu Srela agar berhati-hati dan meninggalkan hotel melalui pintu darurat karena ia menunggu tepat di pintu darurat dan segera mengantarkannya. Candu berhasil mengalahkan Heridas yang selalu meminta maaf atas perlakuannya. Karena muak dengan alasan yang dilontarkan oleh Heridas, membuat Candu langsung menghabisi Heridas di gedung tersebut. Srela yang memakai pakaian muslim lengkap dengan nikob mengakibatkan anak buah Malik tidak mengenalinya. Sampai Srela berhasil keluar melalui pintu darurat. Srela terus berjalan menghindari kejaran anak buah Malik. Candu yang melihat dari kejauhan Srela dikejar oleh anak buah Malik langsung mendekatinya. Begitupun Saji yang terus mencari Srela. Candu berhasil melumpuhkan sebagian anak buah Malik. Saat Saji menyusul, ia menemukan anak buah Malik sudah tewas. Ia kemudian memberanikan diri mengambil pistolnya. Candu dan Srela terdesak lalu ditodongkan pistol oleh salah satu anak buah Malik. Namun dengan cepat Saji menabraknya. Srela yang mengenali Saji langsung menarik Candu untuk segera masuk ke taksi. Saji mengendari taksinya dengan cepat karena terus dihujani peluru. Saji mengantar Srela dan Candu menuju rumah Baba, yang biasa membantu orang-orang yang mengalami kesulitan keluar dari negara itu. Saat Candu menunggu Baba mempersiapkan pembuatan paspor dan dokumen, Candu melihat koran tentang berita Malik atau Abdul Rashid. Kemudian ia mencari semua berita tentang Abdul Rashid di negara itu dan mengirimkan bukti bahwa Malik masih hidup dan mengganti identitasnya menjadi Abdul Rashid kepada Paman Anwar melalui email. Paman Anwar membaca email Candu dengan seksama. Baba telah menyelesaikan paspor dan dokumen perjalanan baru mereka. Ia juga menunjukkan jalan aman menuju bandara melalui gurun pasir yang akan diantar oleh Basir. Baba meminta Saji cepat mengantar Candu dan Srela ke Basir. Saji pun menurutinya. Ia menurunkan Candu dan Srela ke tempat Basir dan mereka berpisah. Saat terakhir Srela mengucapkan banyak terima kasih kepada Saji karena jasa-jasanya selama di negara itu. Sesaat setelah mengantarkan Srela dan Candu, Saji dihadang oleh mobil-mobil anak buah Malik. Ia mencoba menghindari namun ia telah dikepung. Seorang dari mereka mendekati Saji dan menembak Saji dengan kejam. Namun di saat terakhir Saji berhasil menembak mati pembunuh dirinya tepat di kepala hingga ia pun tewas. Candu dan Srela berhasil menemui Basir. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati gurun pasir menggunakan unta dan diantar seorang wanita muslim penunjuk jalan. Namun sayang, Malik berhasil menyusul mereka menggunakan helikopter pribadi dan menembaki mereka dari atas hingga mereka semua terjatuh dari unta. Candu mengambil pistol wanita muslim tersebut untuk membalas serangan Malik. Ia menembaki pesawat dan mengakibatkan pilot Malik tewas. Candu berhasil menembak mesin helikopter hingga mengeluarkan asap tebal. Malik masih terus menembaki mereka sambil mengendarai helikopter. Tapi karena helikopter tersebut telah mengalami kerusakan mengakibatkan kehilangan keseimbangan dan membuatnya terjatuh. Candu dan Srela jatuh terguling ke padang pasir karena terkena guncangan helikopter yang jatuh. Malik masih selamat setelah pesawat terbelah menjadi beberapa bagian. Ia masih berusaha menembaki Candu dan juga Srela. Kemudian karena kebocoran bahan bakar helikopter yang kemudian tersambar api mengakibatkan helikopter meledak dan langsung menewaskan Malik. Hal itu membuat Srela dan juga Candu berhasil selamat.
film pun selesai. Sahabat, demikianlah alur cerita kisah cinta candu yang penuh perjuangan dan juga drama. Semoga sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Selalu dukung SLMT TV dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sahabat semua sudah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum.